Ketika kita berbicara tentang kemiskinan dan kekayaan, seringkali kita itu membayangkan sekedar sebagai perbedaan angka, berapa banyak uang yang ada di dompet, atau seberapa tinggi penghasilan yang diterima oleh seseorang. Namun, ilmu ekonomi itu mengajarkan bahwa persoalan ini itu nggak mudah. Ini jauh lebih kompleks. Ekonomi tidak hanya melihat kemiskinan itu sebagai ketiadaan uang, guys. Jadi melainkan sebagai ketiadaan akses untuk menjadi pilihan hidup yang layak. Pernahkah kita berpikir, mengapa sih sebagian orang itu terjebak dalam kemiskinan, sementara sebagian yang lain itu bisa menumpuk kekayaan tanpa batas? Apakah ini hanya soal kerja keras? No, tidak, tidak, tidak. Atau ada hal lain yang lebih dalam. Sebaliknya, kekayaan itu dalam sudut pandang ilmu ekonomi itu tidak hanya diukur dari seberapa banyak pendapatan yang dia terima, tetapi juga seberapa besar aset yang dia miliki, akses terhadap modal, terus jaringan sosial, dan kemampuan dia untuk mempengaruhi kebijakan. Itu salah satu termasuk kekayaan dalam ilmu ekonomi. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih ekonomi itu memandang kemiskinan dan kekayaan, baik dari kacamata dunia maupun dari pengalaman di Indonesia ini sendiri. Kemiskinan itu bukan sekedar tidak punya uang, ya saya tekankan sekali lagi. Kemiskinan bukan sekedar tidak punya uang. Bahkan peraih Nobel Ekonomi Amartya Sen, the lives that we not only value, but we have reason to value. If one regards freedom to be very important, then one would like to see a way of thinking about freedom, which is such an abstract concept in some sense, which make it concrete. beliau mengatakan bahwa orang miskin tuh bukan hanya kekurangan pendapatan loh, tetapi juga kekurangan pilihan untuk hidup. Tidak mampu mengakses pendidikan, kesehatan, ataupun pekerjaan yang layak. Di dunia yang makin maju ini, kadang kita itu cuma melihat kemiskinan dari angka pendapatan per kapita ataupun garis kemiskinan, statistik dan statistik tak. Cobalah kita renungkan sejenak, ya kan. Ini ada seorang anak yang lahir di pedalaman, jauh dari kota. Jangankan sekolah unggulan, untuk bisa sampai ke sekolah dasar pun, yaitu harus berjalan kaki beberapa kilometer setiap hari. Selamat makan semua. Sama-sama. Tidak ada perpustakaan, tidak ada internet, bahkan kadang itu tidak ada guru. Anak ini lahir dengan otak yang cerdas, punya rasa ingin tahu yang besar, tapi tidak ada ruang untuk bertumbuh. Nah, inilah yang dinamakan kemiskinan menurut Amartya Sen. Bukan hanya karena dia tidak punya uang, tetapi karena dunia sekitarnya tidak memberinya pilihan. Ia tidak punya kapabilitas ataupun kemampuan yang nyata untuk memilih kehidupan yang ia nilai penting. Karena itu, kemiskinan bukan hanya soal isi dompet, tapi soal terbatasnya pilihan, terbatasnya kesempatan, dan terbatasnya kebebasan untuk bermimpi dan mewujudkannya. Anak saya mah apa? Cari saplokan aja, tutup lubang aja. Mikirnya ada uang terus, itu harta benda, itu mikirin harta benda terus. Enggak cinta apapun enggak, kalau bisa dia harus belajar terus. Mama sanggup apa enggak? Kalau enggak sanggup jangan dipaksa-paksain. Semua manusia hidup pasti makan. Emang tergantung pendidikannya. Nah, tergantung pendidikannya tergantung diri kita. Kamu sudah nggak berhasil, masa ini nggak berhasil? Kekayaan sering kita puja, kita kejar, kita banggakan, tapi jarang sekali kita bertanya, bagaimanakah kekayaan itu terkumpul? Dan lebih penting lagi, siapa yang sebenarnya mendapatkannya? Dalam ilmu ekonomi, kekayaan itu bukan cuma uang tunai,
Kekayaan adalah akumulasi dari berbagai bentuk aset, tanah, properti, saham, bisnis, dan bahkan jaringan sosial. Siapa yang memiliki aset-aset ini? Dialah yang punya kuasa, dia punya pengaruh, dia bisa menentukan arah hidup, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain juga. Kekayaan itu terkonsentrasi, guys. Jadi jika tidak diatur, semakin memperlebar jurang ketidakadilan itu sendiri. Mari kita sederhanakan, ya kan. Jika kamu punya uang dan kamu investasikan di saham atau properti, uangmu itu bisa tumbuh di antara 8-10% lah per tahun. Tapi kalau kamu hanya hidup dari gaji sebagai buruh, pegawai, atau petani, pendapatanmu hanya naik sekitar 2-3% dalam setahun, atau bahkan stagnan. Nah, lama-lama jurang antara si pemilik modal dengan si pencari nafkah ini itu akan semakin memperlebar, dan sampai pada akhirnya kita hidup di dalam dunia yang terbelah. Yang satu itu mewarisi kekayaan, yang lain mewarisi kemiskinan. Ya, angka boleh turun, grafik boleh menunjukkan perbaikan. Tapi apakah hidup mereka benar-benar membaik? Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia kembali menurun, termasuk kemiskinan ekstrim yang kini tinggal 2,38 juta jiwa. Namun di balik catatan angka yang tampak positif, realita warga miskin di lapangan masih menggambarkan potret yang jauh dari sejahtera. Oke, 550.000 per bulan. Itulah angka garis kemiskinan nasional Indonesia pada Maret 2024. Sekilas angka ini mungkin terdengar cukup, tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, cukup untuk apa? Angka itu artinya jika seseorang itu hidup dengan pengeluaran di bawah 550.000 per bulan, ia itu dianggap miskin secara resmi oleh negara. 550.000 rupiah, guys, per bulan. Itu artinya apa? Sekitar 18.000 per hari. Itu sudah harus mencakup makan, transportasi, listrik, air, sekolah anak, kesehatan, dan kebutuhan lain sebagai manusia yang utuh. Nah, pertanyaannya, bisakah manusia hidup layak dengan 18.000 per hari? Hingga Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia itu tercatat 9,03%. Itu setara dengan sekitar 25 juta jiwa. Mereka bukan angka loh. Mereka itu adalah tetangga kita, penjual gorengan di pinggir jalan, buruh tani di desa, kuli bangunan di kota, orang tua tunggal yang harus membesarkan 3 anak. Tapi yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya berapa banyak orang yang miskin, melainkan seberapa besar ketimpangan antara mereka yang punya dengan mereka yang tidak, guys. Di bulan September 2024, indeks Gini Indonesia itu berada di angka 0,38. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi semakin mendekati angka 1 itu semakin timpang, guys. Semakin mendekati angka 0 semakin merata. Angka 0,38 ini tergolong cukup tinggi ya. Artinya kekayaan dan pendapatan masih sangat terkonsentrasi di tangan sebagian kecil masyarakat saja. Yang di atas semakin naik, yang di bawah semakin turun, atau mungkin tertahan, ya kan. Kawasan Asia Tenggara mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,4% pada 2010 hingga 2022. Kawasan ini pun disebut menjadi kekuatan baru ekonomi global. Disinilah kita mengenal satu istilah penting dalam ekonomi pembangunan, poverty trap, atau perangkap kemiskinan. Sebuah situasi di mana seseorang susah keluar dari kemiskinan walaupun sudah bekerja keras. Bayangkan seorang anak dari keluarga miskin. Ia lahir di lingkungan tanpa sanitasi yang baik. Sejak kecil kekurangan gizi,
Ketika waktunya sekolah, dia masuk sekolah tuh bangunannya rusak, guru terbatas, buku seadanya. Lulus pun susah dapat kerja layak karena ijazahnya tuh dipandang sebelah mata. Lalu ia bekerja serabutan, penghasilannya pas-pasan, tidak cukup untuk menabung, apalagi untuk sekolah lanjutan atau perbaiki hidup. Inilah lingkaran setan, kemiskinan. Orang miskin tidak miskin karena malas, guys. Mereka miskin karena tidak punya cukup modal untuk keluar dari kemiskinan itu sendiri. Modal di sini yang dimaksud tuh modal bukan perihal uang loh, tapi juga pendidikan agar bisa bersaing dengan yang lain, terus kesehatan agar bisa lebih produktif, terus akses agar bisa bergerak naik. Tanpa itu semua mereka terjebak dalam putaran yang sama, kerja keras, hasil sedikit, peluang kecil. Dan bukan cuma soal individunya nih. Masalah ini juga ada pada lemahnya institusi yang ada. Balik lagi, ilmu ekonomi mengajarkan arti kemiskinan itu adalah keterbatasan pilihan, bukan hanya soal tidak punya uang, tapi tidak bisa memiliki sekolah yang baik, tidak bisa memilih pekerjaan yang layak, tidak bisa memilih tempat tinggal yang aman atau makanan yang sehat. Kemiskinan membuat seseorang tuh dipaksa hidup dalam keterbatasan yang bukan ia pilih. Ia ingin naik, tapi tangganya tidak tersedia. Ia ingin berkembang, tapi jalannya tertutup. Sebaliknya, kekayaan adalah akses pada peluang. Jadi bukan sekedar banyak harta ya, tapi kemampuan untuk memilih pendidikan yang terbaik untuk anak, memilih tempat tinggal yang nyaman dan aman, memilih membuka usaha baru karena punya akses modal, memilih berobat ke rumah sakit tanpa memikirkan biaya. Kekayaan memberi ruang untuk tumbuh, kemiskinan menahan seseorang untuk sekedar bertahan.